2012 terdapat lebih dari 7 juta rumah tak layak huni di seluruh Indonesia. 1 juta diantaranya ada di Jawa Barat dan sekitar 50 ribunya terdapat di wilayah Kota Hujan, Bogor. Kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta terbatasnya lapangan kerja menjadi penyebab sulitnya mendapatkan kesejahteraan. Membangun rumah yang layak belum menjadi prioritas bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Lagi ngapain, Bu? Lagi ngiris-ngiris sayur. Saya boleh masuk lihat-lihat? Ya, silakan. Berapa ribu ya? Ya, ini. Silakan, Neng. Iya, ya. Biasa kalau masak gimana, Bu? Sini. Terus ini juga buat apa? Goreng. Ini banyak yang bocor ya, Bu ya? Banyak sekali, udah pada bocor, udah pada rapuh gitu. Nah terus kok misalnya lagi masak gitu, terus tiba-tiba hujan, ya gimana lagi hujan itu, ya kebocoran gimana lagi? Kalau gitu saya izin keliling lagi ya, Bu ya? Oh, silakan, makasih. Ya, luangkan waktu buat ngobrol-ngobrol. Ya, sama-sama. Ya. Mayoritas masyarakat di Cibung Bulang umumnya bekerja sebagai petani dan juga buruh informal. Biasanya mereka diupah sangat minim dan hal itu menyebabkan mereka tidak bisa menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Tapi di sebuah desa yang bernama Situudik, masyarakatnya mulai memiliki harapan untuk menyediakan sebuah tempat tinggal yang lebih layak. Di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, setidaknya masih terdapat 2.000-an rumah tak layak huni. Rumah dengan kriteria lantai tanah, dinding bilik, dan atap rusak itu tersebar di 7 desa dari 15 desa yang ada di kecamatan ini. Mayoritas penduduk yang memiliki rumah tak layak huni berpenghasilan rendah dan kebanyakan bekerja di sektor informal. Salah satunya adalah Harun, ayah 5 anak yang sehari-harinya mencari nafkah dengan bekerja serabutan sebagai buruh tani. Jika sedang ada pekerjaan menggarap lahan, setiap harinya Harun berangkat dari rumah jam 7 pagi. Untungnya hari ini lokasi tempatnya bekerja tidak terlalu jauh. Dengan begitu, ia bisa menghemat pengeluaran dan pulang ke rumah saat waktu istirahat tiba. Biasanya total penghasilan Bapak sama Ibu berapa? 30.000 dikasih makan satu hari. Tapi kita satu hari, kalau satu hari setengah hari itu pulang dulu ke rumah itu. Ntar jam 1 ke sawah lagi, kalau enggak setengah 2 kita mah gitu. Di lahan seluas 2 hektar ini, Harun mendapat tugas memasang tiang penyangga tanaman timun. Teriknya matahari yang menyengat tubuh menjadi teman setia hari-harinya. Harun sadar, walaupun ia terus-menerus bekerja membanting tulang, tetap saja sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi untuk membangun rumah yang layak bagi mereka. Harun tidak ada biaya. Kalau sekarang gaji segitu, ya. Pengen mau main ini aja kan, udah nggak ada lagi untuk dibelikan. Gitu. Ntar kalau dikumpul-kumpul uang nih, habis kena beras, jajan anak, gitu. Rumah berdinding bilik dengan kondisi memprihatinkan ini adalah warisan dari orang tua Harun. Di tanah seluas 6 kali 6 meter persegi ini, sudah hampir 20 tahun Harun beserta keluarga besarnya tinggal berhimpitan. Rumah yang tidak memiliki kamar mandi ini hanya memiliki 1 buah kamar yang dipakai bersamaan.
Lantainya sebagian besar masih tanah. Hanya ruang depannya saja yang sudah diplester semen seadanya. Kadang anak-anaknya mengeluh malu dengan kondisi rumah mereka. Apa mau dikata, Harun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa pasrah dan berharap rumah mereka masih bisa melindungi dari teriknya panas, angin, dan hujan. Kalau air lebih gede itu besar itu segini tingginya si air masuk ke dalam. Kalau banjir enggak gini aja di atas gini naik. Ya, kondisi rumah Harun semakin lama semakin memprihatinkan. Dinding-dindingnya sudah tak mampu lagi menahan hembusan angin. Apalagi saat hujan datang, tetesan-tetesan air masuk menerobos di sela atap yang bocor. Pernah juga ada tawaran bantuan perbaikan dari pemerintah setempat. Sayangnya, sampai sekarang belum ada realisasinya. Harun hanya bisa pasrah. Jadi masa bodoh kita begitu. Kalau mau ngasih ya silakan. Katanya ada yang mau ngasih katanya sama kita nih. Mau sih anu katanya mau dikasih. Saya kita mau masa bodoh. Kalau ngasih mau jangan enggak begitu gitu. Lain lagi dengan kisah seorang peternak bebek yang bernama Ujang. Kondisinya yang sulit setelah tempat bekerjanya bangkrut memaksanya untuk kembali ke kampung. Dengan modal seadanya, Ujang pun nekat memulai usaha beternak bebek. Untuk menghemat biaya pakan, setiap harinya Ujang dan anaknya berkeliling mencari keong untuk pakan bebek. Hasilnya cukup lumayan, bisa untuk menghidupi anak dan istrinya di rumah seluas 60 meter persegi milik mereka. Rumah semi permanen yang dulu kondisinya begitu memprihatinkan. Awalnya kondisi rumah Pak Ujang sangat memprihatinkan. Kondisi ekonominya yang sulit membuat Ujang tidak bisa berbuat banyak untuk perbaikan rumahnya. Selama masih bisa dijadikan tempat berteduh, itu sudah cukup buat Ujang dan keluarganya. Sampai akhirnya peristiwa yang buruk terjadi. Waktu itu kan saya hampir ketiban waktu roboh kan rumah saya waktu yang pertama roboh. Waktu saya hari Minggu kalau nggak salah. Keluarga gimana? Keluarga saya ikut kisah di atas masih rumah orang, ada yang kasihan sama saya daripada kamu katanya ngisi rumah itu udah, jadi saya paksa udah isi aja rumah sana katanya udah nggak usah mikir apa-apa, yang penting kamu selamat katanya, itu rumah itu katanya udah mau rubuh. Peristiwa yang hampir membahayakan Ujang dan keluarganya itu ternyata membawa hikmah tersendiri. Lewat seorang kepala desa Situ Udik yang baru terpilih, Ujang mendapat bantuan untuk merenovasi rumahnya agar lebih layak huni. Setelah ada renovasi dari rumah, saya alhamdulillah saya merasakan aman dan tentram. Waktu rumah saya yang pertama, kalau hujan ya, saya hampir pokoknya anak-anak dikumpulin, takut roboh rumah saya. Terus air kan kadang-kadang air itu dari selokan pinggiran kalau masuk ke rumah, ke dapur. Terus pokoknya kalau ada angin sama hujan gede itu biasa ngeri sekali. Inilah sosok kepala desa Situ Udik yang bernama Enduh Nuhudawi. Desakan rekan-rekannya untuk mengikuti pemilihan kepala desa akhirnya membawa Enduh untuk ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Situ Udik yang dipimpinnya. Pertemuannya dengan seorang nenek di kala hujan merubah segalanya. Saya waktu itu lagi sosialisasi menemukan waktu hujan dengan hujan besar, saya menemukan nenek-nenek ada di depan rumah. Sampai sekarang nenek itu ada. Saya berpikir waktu itu nenek nanya, "Nek, kenapa ada di depan rumah waktu itu?" Jawaban ke saya, si nenek itu lebih enak di depan gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi saya masuk ke rumah nenek itu. Memang waktu itu benar-benar sangat memprihatinkan. Itu
itu bocor, kemudian saya lihat di dalam itu tempat tidur juga digulung itu. Saya waktu itu tersentuh hati saya. Ternyata ada masyarakat Situ Udik semiskin ini loh. Sekarang rumah sang nenek yang bernama Omah itu kini telah jauh berubah. Dindingnya yang dulu terbuat dari bilik dari bambu kini telah menjadi tembok yang kokoh. Lantainya pun dari keramik. Mak Omah kini tak perlu lagi berteduh di luar rumah. Semua berkat perjuangan Endu Nuhudawi yang tanpa pamrih membangun rumah layak huni bagi masyarakat Situ Udik yang dicintainya.